Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Alia Cantika dengan NIM 2414120043, semester 1 Program Studi Ekonomi Syariah. Oke, jadi kita kali ini sama-sama mengenal salah satu cendekiawan Islam yang sangat terkenal dalam bidang filsafat, teologi, dan bahkan pendidikan. Siapa dia? Bener, Imam Al-Ghazali. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita coba untuk mengenal bagaimana riwayat hidup dari sosok Imam Al-Ghazali. Nama lengkap beliau yaitu Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali, yang lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, Provinsi Khorasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah. Nama Al-Ghazali ini berasal dari Ghazal yang berarti tukang menenun benang, karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol. Sedangkan Al-Ghazali juga diambil dari kata Ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali, dan inilah yang banyak dipakai. Sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerja ayahnya atau kepada tempat lahirnya. Orang tuanya gemar mempelajari tasawuf, karena mereka hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri dari menenun wol. Dan ia juga terkenal pecinta ilmu dan selalu berdoa agar anaknya kelak menjadi seorang ulama. Sangat disayangkan, ajarannya tidak memberikan kesempatan padanya untuk menyaksikan keberhasilan anaknya sesuai apa yang ia doakan. Pada mulanya, Al-Ghazali itu mengenal tasawuf ketika sebelum ayahnya meninggal. Namun, dalam hal ini terdapat dua versi. Versi pertama yaitu ayahnya sempat menitipkan Al-Ghazali kepada saudaranya yang bernama Ahmad. Ia adalah seorang sufi dengan tujuan untuk mendidik serta membimbingnya dengan baik. Versi kedua yaitu karena sejak kecil Al-Ghazali itu dikenal dengan seorang yang senang menuntut ilmu. Sejak masa kanak-kanak, ia telah belajar dengan sejumlah guru di kota kelahirannya yaitu Tus. Di antara guru-guru yang mengajarkannya pada waktu itu, salah satunya yaitu Ahmad Ibnu Muhammad Ar-Radikani. Kemudian pada masa mudanya, ia belajar di Nishapur juga di Khorasan, yang pada saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di dunia Islam. Ia kemudian menjadi murid Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang merupakan guru besar dari Madrasah Al-Nizifirniyah Nishapur. Di sana Al-Ghazali belajar teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu-ilmu alam. Berdasarkan kecerdasan dan keinginannya yang luar biasa, Al-Juwaini kemudian memberinya gelar Bahrum Mugrim, yang artinya laut yang menenggelamkan. Al-Ghazali kemudian meninggalkan Naisabur setelah Imam Al-Juwaini meninggal dunia pada tahun 478 Hijriah. Kemudian ia berkunjung kepada Nizam Al-Mar di kota Moskar. Di sana ia mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar, sehingga ia tinggal di sana kurang lebih 6 tahun. Pada tahun 1090 Masehi, ia diangkat menjadi guru di sebuah Nizifiyah Baghdad. Pekerjaan itu ia lakukan dengan sangat berhasil. Selama di Baghdad, selain mengajar, ia juga memberikan bantahan-bantahan terhadap pikiran-pikiran golongan Batiniyah, Islamiyah, golongan filsafat, dan lain-lain. Setelah mengajar di berbagai tempat seperti di Baghdad, Syam, dan Naisabur, ia kembali ke kota kelahirannya Tus pada tahun 1105 Masehi. 4 tahun lamanya Al-Ghazali memangku jabatan tersebut, bergelima ilmu pengetahuan dan kemewahan duniawi. Di masa inilah dia banyak menulis buku-buku ilmiah dan filsafat. Tetapi keadaan yang demikian tidak selamanya menenteramkan hatinya. Di dalam hatinya mulai timbul keraguan, pertanyaan-pertanyaan baru mulai muncul. Inikah ilmu pengetahuan yang sebenarnya? Inikah kehidupan yang dikasih oleh Allah? Inikah cara hidup yang diridhai oleh Tuhan? Dengan merebut madu dunia sampai ke dasar gelasnya. Bermacam-macam pertanyaan timbul dari hati sanubarinya. Keraguan terhadap daya serap indera dan olahan akal benar-benar menyelimuti dirinya. Pada akhirnya dia menyingkir dari kursi kebesaran ilmiah di Baghdad menuju Mekah, kemudian ke Damaskus dan tinggal di sana untuk beribadah. Ia mulai tentram dengan jalannya di Damaskus, yakni jalan sufi. Ia tidak lagi mengandalkan akal semata-mata, tapi juga kekuatan nur yang dilimpahkan Tuhan kepada para hambanya yang bersungguh-sungguh menuntut kebenaran. Dari Damaskus ini ia kembali ke Baghdad dan kembali ke kampungnya di Tus. Di sini ia menghabiskan hari-harinya dengan mengajar dan beribadah sampai ia dipanggil Tuhan ke hadiratnya pada tanggal 14 Jumadi akhir tahun 505 Hijriah. Dalam usianya 55 tahun dengan meninggalkan beberapa anak perempuan, dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada usia 54 tahun.
kita lanjut ke pendidikan Imam Al-Ghazali. Dari mempelajari beberapa filsafat baik Yunani maupun dari pendapat-pendapat filosof Islam, Al-Ghazali mendapatkan argumen-argumen yang tidak kuat, bahkan banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Al-Ghazali menyerang argumen filosof Yunani dan Islam dalam beberapa persoalan. Di antaranya, Al-Ghazali menyerang dalil Aristoteles dengan azalinya alam dan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui perincian alam dan hanya mengetahui soal-soal yang besar saja. Ia pun menentang argumen para filosof yang mengatakan kepastian hukum sebab akibat semata-mata mustahil adanya penyelewengan. Al-Ghazali mendapat gelar kehormatan Hujjatul Islam atas pembelaannya yang mengagumkan terhadap agama Islam, terutama terhadap kaum Batiniyah dan kaum filosof. Sosok Al-Ghazali mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dia seorang ulama, pendidik, ahli pikir dalam ilmunya, dan pengarang yang produktif. Karya-karya tulisannya meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Berikut beberapa warisan dari karya ilmiah yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam. Yang pertama ada Maqasid al-Falsafah, yaitu tujuan-tujuan para filosof. Yang kedua ada Tahfifut al-Falsafah, yaitu kekacauan pikiran para filosof. Yang ketiga ada Mifir al-Ilm, yaitu kriteria ilmu-ilmu. Yang keempat ada Ibya Ulum ad-Din, yaitu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Yang kelima ada Al-Munqiz min ad-Dialfil, yaitu penyelamat dari kesatuan. Yang keenam ada Al-Malirif al-Aqliyah, yaitu pengetahuan yang rasional. Yang ketujuh ada Mishkat al-Anwar, yaitu lampu yang bersinar banyak. Yang kedelapan ada Minhaj ad-Abidin, yaitu mengabdikan diri pada Tuhan. Yang kesembilan ada Al-Iqtisyad fi al-Iqtiqad, yaitu moderasi dalam akidah. Yang ke-10 ada Ayyuha al-Walad, yaitu wahai anak. Yang ke-11 ada Al-Mustashfa, yaitu yang terpilih. Yang ke-12 ada Iljam al-Awwam al-Kalam, yaitu tentang perkataan Tuhan kepada manusia. Yang ke-13 ada Mizan al-Amal, yaitu timbangan amal. Terdapat 3 konsep utama pemikiran Al-Ghazali tentang tasawuf, yaitu tawakal, zuhud, dan ihsan. Dalam pemikiran Al-Ghazali, konsep tawakal adalah salah satu aspek sentral dalam tasawuf yang menekankan pentingnya mengandalkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tawakal melibatkan keyakinan bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kehendak Allah, dan kita harus menerima dan percaya bahwa segala sesuatu yang Allah kehendaki adalah yang terbaik bagi kita. Dalam praktik tasawuf, tawakal diekspresikan melalui kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah ujian dari Tuhan, dan kita harus mempercayai dan menerima keputusannya dengan hati yang lapang. Tawakal membebaskan kita dari kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan, karena kita menyadari bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya zuhud dalam tasawuf. Konsep zuhud mengajarkan bahwa kita harus menjauhkan diri dari keduniawian dan mengarahkan perhatian kita kepada aspek spiritual kehidupan. Zuhud bukan berarti menghindari dunia secara fisik, tetapi lebih kepada sikap hati yang tidak terlalu terikat pada kenikmatan materi dan ambisi duniawi. Dalam praktik zuhud, Al-Ghazali mendorong kita untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan materi dan kebutuhan spiritual. Zuhud membantu kita membebaskan diri dari belenggu keduniawian yang dapat menghalangi pertumbuhan spiritual dan menghambat pencarian tujuan hakiki kehidupan yang sesungguhnya. Ihsan melibatkan tindakan ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, konsentrasi, dan perasaan hadir di hadapan Tuhan. Ihsan mencakup aspek spiritualitas dalam pelaksanaan ritual ibadah. Al-Ghazali mendorong kita untuk menjalani ibadah dengan sepenuh hati, membayangkan diri kita berkomunikasi langsung dengan Tuhan dalam setiap gerakan dan ucapan. Dengan melakukan ibadah dengan ihsan, kita dapat mencapai tingkat kesadaran dan kedekatan spiritual yang lebih dalam dengan Tuhan. Selain tawakal, zuhud, dan ihsan, Al-Ghazali juga mengajarkan konsep-konsep lain dalam tasawuf, yaitu ada sabar. Sabar adalah konsep yang menekankan pentingnya menjalani ujian hidup dengan kesabaran dan ketabahan. Kemudian ada tawadu yang mengacu pada sikap rendah hati dan kesederhanaan dalam berperilaku, di mana seseorang tidak terlalu membanggakan diri atau mencari pengakuan dari orang lain. Kemudian ada tawakal, yaitu konsep menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Muhasabah, yaitu konsep introspeksi diri yang mengharuskan kita secara teratur mengevaluasi amal perbuatan kita dan memperbaiki kekurangan kita dalam menjalankan ibadah.
Penerapan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari sangat penting dalam tasawuf. Melalui tawakal, kita dapat mengurangi kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, serta memperoleh ketenangan batin. Dengan menjalankan zuhud, kita dapat membebaskan diri dari ikatan dunia yang sementara dan lebih fokus pada kehidupan spiritual. Melalui ihsan, ibadah kita menjadi lebih kualitatif dan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Menurut Duncan B. MacDonald, salah satu pengaruh terbesar Al-Ghazali terhadap dunia Islam ialah usahanya meyakinkan kembali kebenaran tasawuf sebagai salah satu aspek dari ajaran Islam. Terdapat dua hal yang paling berpengaruh, yaitu yang pertama, ia membawa orang kembali dari pemikiran skolastik terhadap dogma teologis kepada hubungan yang hidup dan langsung dengan studi dan penafsiran Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah karena pengaruhnya, tasawuf memperoleh posisi yang kuat dan meyakinkan di dunia Islam. Sekarang dapat dikatakan bahwa sebenarnya Al-Ghazali berusaha mengembalikan tasawuf kepada keadaannya pada abad pertama dan kedua yang dipandang masih murni, yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, dan dia mengukuhkan kembali bahwa tasawuf sebagai kehidupan agama yang emosional adalah salah satu ajaran yang penting bagi setiap muslim, sebagaimana ajaran-ajaran Islam yang lain. Keberhasilan Al-Ghazali dalam menyelamatkan tasawuf dari konfrontasinya dengan teologi dan fikih boleh jadi didukung oleh kemampuan keilmuannya yang dimiliki serta teknik pendekatan yang digunakan. Al-Ghazali diakui sebagai seorang muslim yang mempunyai keahlian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dapat dilihat dalam karya-karyanya yang mencakup dalam berbagai disiplin. Suatu sikap yang patut dicontoh bahwa ketika Al-Ghazali ingin menilai satu paham atau ajaran dari suatu mazhab atau golongan, terlebih dahulu ia mengkaji apa yang dia teliti itu sedalam-dalamnya. Dengan demikian, kesimpulan yang dia berikan itu benar-benar berdasarkan fakta dan pengajian yang matang dan mendalam. Menurut saya, beliau merupakan orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah sosok yang berpegang teguh pada kebenaran Islam yang sesungguhnya dalam menerapkan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan ilmu yang beliau ajarkan. Pelajaran yang dapat saya ambil dari sosok Imam Al-Ghazali yaitu betapa pentingnya untuk menghargai waktu, konsisten dalam mencintai ilmu, dan tidak ragu dalam kebenaran. Sebagai seorang pelajar dan sekaligus seorang muslim, sebisa mungkin saya akan berusaha menjadi seorang yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain, paling tidak untuk diri saya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sosok yang sangat inspiratif yaitu Imam Al-Ghazali. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan manfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.